Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Anggriani dengan NIM 2403016084. Di sini saya ingin mempresentasikan sistem manajemen informasi yang berjudul Information Research dan juga Information System. Baik, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu sumber daya informasi perusahaan itu ada 6. Yang pertama ada spesialis informasi yang berisikan sistem analisis, programmers, database administrator, network spesialis, dan yang terakhir operations personnel. Yang kedua ada perangkat keras, yaitu hardware, dan yang ketiga itu ada perangkat lunak, software. Yang keempat pemakai user, yang kelima data, dan yang keenam information atau informasi. Adapun spesialis informasi sebagian besar berada di unit jasa informasi. Sekarang ini cenderung mendistribusikan ke seluruh bagian perusahaan dalam berbagai area pemakai. Adapun struktur fungsionalnya nanti bisa dilihat di sini, dan juga ada sumber daya informasi. Sumber daya informasi ini berada di area pemakai merupakan tanggung jawab manajer area pemakai. Sebagian besar SDI berlokasi di jasa informasi dan tanggung jawab CEO. Adapun model dari sistem informasi yaitu ada 2. Yang pertama ada subsistem input yang berisikan sistem informasi akuntansi, riset sumber daya informasi, dan juga intelijen sumber daya informasi. Yang kedua ada subsistem output yang berisikan perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, data dan informasi, dan juga sumber daya terintegrasi. Ada juga sebuah model untuk sumber daya informasi, bisa dilihat di sini. Di sini saya akan menjelaskan apa itu subsistem riset dan juga subsistem intelijen. Yang pertama itu subsistem riset. Subsistem riset ini biasanya digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang terdiri dari proyek-proyek riset dalam perusahaan dan juga merupakan aktivitas yang dilakukan oleh analisis sistem saat berinteraksi dengan pemakai. Dan kita akan lanjut ke subsistem intelijen. Subsistem ini melakukan fungsi yang berhubungan dengan pengumpulan informasi dari elemen di lingkungan perusahaan, yang contohnya pemerintah, pemasok, sertifikat buruh, masyarakat global, pelanggan, dan pesaing. Adapun ada 6 tahap dasar untuk mencapai manajemen mutu. Yang pertama itu ada kenali pemakai, yang kedua tentukan kebutuhan mutu, yang ketiga buat ukuran mutu, yang keempat tentukan strategi mutu, yang kelima terapkan program mutu, dan yang terakhir itu ada pantau kriteria mutu. Adapun mencapai manajemen kualitas dalam jasa informasi itu ada 6. Yang pertama itu mengidentifikasikan pelanggan sistem informasi, ada komite pengarah SIM ataupun sistem informasi manajemen, dan juga menerapkan sistem formal. Yang kedua itu mendefinisikan kebutuhan kualitas pelanggan, dimensi kualitas produk, dan juga dimensi kualitas jasa. Yang ketiga itu ada menetapkan metrik kualitas. Ada 2, yaitu kualitas produk informasi dan juga kualitas jasa informasi. Yang keempat itu ada mendefinisikan strategi kualitas, yaitu berisikan penerimaan dan pelatihan. Adapun pengembangan sistem berorientasi pemakai yang berisikan analisa pasar, analisa penerimaan produk, analisa tugas, pengujian prototipe, pengujian sistem operasional. Yang kelima itu menetapkan program-program kualitas. Contohnya itu penerapannya berbeda bagi tiap perusahaan. Yang keenam itu ada memantau kinerja kualitas, yang isinya memantau kinerja pada spesialis informasi dan unit. Ada juga strategi pengurangan biaya manajemen informasi. Yang pertama itu ada konsolidasi, yang kedua downsizing,
transfer berbagai aplikasi dari platform yang lebih rendah. Adapun yang terakhir itu mengontrak semua atau sebagian operasi pada jasa di luar perusahaan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.